Selamat datang di dapur saya. Setelah pau bentuk buah, kali ini pilihan saya adalah bentuk harimau. Karena beberapa waktu lalu, pernah anak saya kirimkan saya gambar pau bentuk harimau. Katanya cocok dengan tema tahun ini yang adalah tahun macan. Keunikan pau ini adalah isiannya. Nah, biar seru dilihat, sengaja saya tekan perut macannya, supaya isian telur asinnya meleleh keluar. Lucu kan? Nah, yuk langsung ke pembuatan isiannya terlebih dulu. Ambil kuning telur asin, cuci bersih, kemudian saya toaster sekitar 8 menit. Setelah 8 menit, keluarkan. Siapkan food processor, lalu berturut-turut masukkan kuning telur asin, susu bubuk, cheese powder, custard, dan maizena. Lalu blender sampai tercampur rata dan halus. Setelah halus, pindahkan ke wadah yang bersih, lalu sisihkan. Kemudian, tuang air ke teflon dan didihkan. Setelah itu, matikan api. Lalu, masukkan gula halus yang sudah saya campurkan dengan gelatin. Aduk-aduk sampai semua gula dan gelatin larut dan airnya menjadi mengental seperti ini. Kemudian, masukkan butter dan nyalakan kembali apinya. Aduk sampai seluruh butter mencair. Dalam keadaan panas, tuangkan ke campuran kuning telur asin yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan saran saya, untuk mendapatkan tekstur isian yang halus, sebaiknya disaring. Nah, ini penampakannya setelah disaring. Kental-kental gitu. Kemudian, tuang ke cetakan atau bisa langsung masukin ke freezer tanpa dituang ke cetakan. Karena nanti juga masih akan ditimbang beratnya tiap bulatan. Setelah mengeras, keluarkan dari freezer, lalu ambil dengan sendok, timban dan bulatkan. Isian ini seperti es krim. Karena itu, meskipun tidak disimpan di cetakan, bisa gunakan sendok es krim untuk menyendoknya. Dan karena seperti es krim, setelah dibentuk, sebaiknya segera simpan kembali ke freezer dan keluarkan hanya pada saat akan dibungkus. Untuk pembuatan paunya, saya tetap gunakan resep pau sebelumnya. Hanya kali ini saya tidak menggunakan tepung tangmian. Karena sebenarnya fungsi tangmian itu hanya supaya warna pau bisa lebih putih. Sedangkan kali ini warna pau tidak putih. Jadi saya merasa tidak perlu pakai tangmian. Setelah semua bahan kering selain garam tercampur rata, masukkan susu cair. Sebaiknya gunakan susu cair yang dingin ya teman-teman. Dan setelah susu terserap oleh tepung, tambahkan dengan garam dan minyak sayur. Aduk sampai adonan menjadi kalis elastis. Setelah kalis, keluarkan adonan dari mixer. Nah, coba ditarik dan dibentangkan. Adonannya tampak tipis dan tidak sobek.
Setelah itu, bagi-bagi adonan untuk dibuat menjadi kepala, badan, ekor, kaki, dan telinga. Ukurannya saya ada tulis ya di video ini, jadi nontonnya jangan di skip-skip. Pulun-pulun setiap bulatan sampai menjadi mulus, licin, halus, dan kilap. Dalam pembuatan pau, bagian ini sangat penting karena hasil akhir pau yang mulus sangat tergantung pada proses ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasil akhir setelah dipulung sebaiknya halus seperti ini. Setelah itu, keluarkan isian dari freezer, ambil satu bulatan, gilas tipis, lalu isi dengan bahan isian. Lalu bungkus dan tutup rapat. Bagian ini harus hati-hati, pastikan tertutup dengan baik, supaya saat dikukus nanti isiannya tidak bocor keluar. Untuk pemula, sebaiknya isiannya jangan diisi terlalu banyak. Nah, setelah selesai pembuatan kepala, lanjut dengan pembuatan badan. Lakukan hal yang sama, gilas tipis, isi dengan bahan isian, lalu tutup dengan rapat. Setelah itu lanjut dengan pembuatan telinga, hidung, ekor, dan lain-lain. Silahkan teman-teman simak ya. Untuk hidung, telinga, ekor, dan lain-lain, saya tidak perincikan berat adonannya. Teman-teman kira-kira saja besaran setiap bagiannya. Oh ya, untuk melekatkan satu bagian dengan bagian yang lain, bisa poles dengan air. Setelah selesai dibentuk, susun ke tempat kukusan, lalu istirahatkan sekitar 1 jam lebih. Karena pengaruh dingin dari bahan isian yang dari freezer, sehingga memperlambat proses proofing. Selama proofing, tutup dengan serbet. Setelah proses proofing selesai, semprot permukaan pau dengan air, lalu kukus selama 10 menit dengan api sedang. Dan setelah selesai jangan langsung dibuka, tapi istirahatkan beberapa menit baru dibuka penutup kukusannya. Nah, sampailah di tahap akhir. Setelah paunya diangkat dari kukusan, langsung dihias dengan menggunakan pewarna hitam, cotton bud, dan kuas. Beri goresan mata, alis, kuku, kumis, dan lain-lain. Berhubung saya tidak punya kuas yang bagus dan juga ini kali pertama buatnya, sehingga kurang sempurna hasilnya. Tentunya teman-teman bisa membuatnya dengan lebih bagus. Kok yang ini jadinya seperti tikus ya? Aduh, kok lucu. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share, karena sharing is caring. Bye-bye.